Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurotaini Salsabila dengan presensi 39, NIM 21108244037, kelas 3D PGSD Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai uji independen sampel t-test mengenai statistik parametrik pada mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Baik, selanjutnya untuk definisi mengenai uji parametrik. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang akan diuji sudah terpenuhi. Kemudian untuk syarat data yang dapat menggunakan uji parametrik. Yang pertama yaitu distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, sampel diperoleh secara random atau mewakili populasi. Kemudian yang ketiga, skala pengukuran harus kontinu atau rasio interval atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Baik, kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis uji parametrik. Yang pertama ada uji T atau uji t-test, yaitu untuk menguji signifikansi dalam suatu atau dua kelompok sampel. Kemudian yang kedua ada uji ANOVA, untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Kemudian selanjutnya ada uji regresi, untuk menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya untuk uji korelasi, berfungsi untuk menguji hubungan antar variabel. Yang terakhir yaitu analisis jalur untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsep dasar uji independen sampel t-test. Baik, tadi di slide sebelum ini sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis statis parametrik. Kemudian dalam uji statik parametrik ada uji t-test. Uji t-test ini dibagi berbagai macam, dan di sini saya mengambil untuk uji independen sampel t-test. Kemudian untuk konsep dasar uji independen sampel t-test, yaitu uji independen sampel t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Selanjutnya, uji independen sampel t-test merupakan bagian dari jenis uji parametrik t-test. Yang ketiga yaitu mengenai syarat uji independen sampel t-test. Yang pertama, syarat pertama yaitu data berdistribusi normal. Selanjutnya, varian antar kelompok sama. Yang selanjutnya, tipe data numerik. Dan yang terakhir, skala data interval atau rasio. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus uji independen sampel t-test. Jadi di sini kasusnya itu ada seorang peneliti membuat hipotesis bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas IPA 1 dan IPA 2 pada suatu SMA. Kemudian sampel dari penelitian ini yaitu kelas IPA 1 dan kelas IPA 2 yang berjumlah masing-masing 20 siswa. Baik, selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk uji independen sampel t-test. Sebelum kita menguji independen sampel t-test, kita akan menganalisis data mengenai yang pertama kita uji normalitas terlebih dahulu, apakah data tersebut normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas. Kita harus mengetahui apakah data tersebut homogen, memiliki varian yang sama atau tidak. Dan yang terakhir baru kita bisa menguji independen sampel t-test. Baik, untuk datanya di sini saya sudah membuat data. Ada 20 siswa. Di sini IPA 1 untuk nilai hasil belajar matematika. Kemudian di sini ada nilai hasil belajar IPA 2. Dan di sini untuk kode IPA 1 memiliki kode 1 dan IPA 2 memiliki kode 2, yang mana kode ini memudahkan kita untuk menentukan hasil yang kita coba di program SPSS. Baik, kita akan mencobanya di SPSS. Saya sudah membuka SPSS-nya. Di sini variabel view kita menuliskan hasil. Selanjutnya kita menuliskan kelas. Baik, di sini pada label hasil kita menuliskan hasil belajar matematika.
Kita bisa lebarkan biar terlihat semuanya. Oke, selanjutnya kita tulis kelas. Oke. Kemudian di sini kita juga memperhatikan values. Values pada baris kelas, kita dapat mengklik 3 titik di pojok kanan, akan tampil dialog seperti ini. Nah, untuk value-nya kita dapat mengisi value 1 sesuai kode tadi ya. Kemudian 1 untuk IPA 1. Kita klik add. Selanjutnya kita value 2 untuk label IPA 2. Oke, kita add, kemudian kita klik OK, akan muncul di sini. Baik, untuk desimal kita akan merubahnya ke 0 karena tadi untuk nilai hasil belajar matematika siswa IPA 1 dan IPA 2 tidak ada nilainya yang memiliki desimal. Baik, setelah kita menuliskan di variable view, selanjutnya kita klik data view. Baik, di data view kita sudah ada hasil dan kelas. Untuk hasil, kita akan isikan dengan data hasil belajar kelas IPA 1 dan IPA 2. Kita dapat mengambilnya pada Excel. Baik, ini tinggal di copy paste saja. Kita blok, kemudian kita copy, kita membuka SPSS, kemudian kita paste. Baik, selanjutnya kita membuka lagi untuk hasil kelas IPA 2. Hasil untuk kelas IPA 2 kita taruh di bawahnya tadi, kita lanjutkan di bawahnya hasil kelas IPA 1. Baik, selanjutnya untuk kelas ini kita akan isikan kode. Kita ambil lagi di sini. Kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Selanjutnya untuk kode IPA 2 yaitu nomor 2, kita copy juga. Kita pastekan di bawah angka 1. Nah, ini sudah. Yang pertama tadi kita adalah menentukan uji normalitas terlebih dahulu. Apakah data tersebut normal atau tidak. Caranya yaitu kita dapat klik tab menu Analyze. Kemudian kita dapat mengklik Descriptive Statistik. Kemudian kita klik Explore. Kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan Explore. Oke, kita klik. Baik, di sini ada hasil belajar kelas, kemudian kita klik yang hasil belajar, kita masukkan pada dependent list. Yang kelas kita masukkan pada factor list. Baik, kemudian kita klik plots, kita klik normality plots with test, agar menguji apakah data tersebut normal atau tidak, kemudian kita klik continue. Baik, selanjutnya kita klik OK. Baik, saya sudah membuat. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu seperti apa. Di sini yang pertama dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian ini adalah hasil tadi. Di sini kita melihat pada kolom Shapiro-Wilk. Kenapa tidak melihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov? Karena Shapiro-Wilk digunakan untuk data yang berjumlah kurang dari 50, karena data kita tadi ada 20. Baik, kita lihat pada kolom sig. Di sini untuk IPA 1, sig-nya adalah 0,075, dan untuk IPA 2, signifikasinya adalah 0,113. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya signifikasi pada kolom Shapiro-Wilk bernilai 0,075 untuk kelas IPA 1 dan bernilai 0,113 untuk kelas IPA 2. Sesuai dasar keputusan uji normalitas bahwasanya nilai 0,075 lebih dari 0,5 dan nilai 0,113 lebih dari 0,05 yang memiliki arti data tersebut berdistribusi normal dan dapat menggunakan uji parametrik untuk menguji datanya. Baik, selanjutnya kita sudah mengetahui bahwasanya data tersebut memiliki normal, gitu ya. Selanjutnya kita akan menentukan apakah data ini sudah homogen atau belum sebelum kita lanjut untuk menguji independent sample t-test. Baik, di sini kita dapat mengklik
tab menu Analyze kembali. Kemudian di sini kita memilih Compare Means. Pada Compare Means kita memilih Independent Sample T-Test. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Independent Sample T-Test kita klik. Baik, di sini ada tes variabel, grouping variabel. Untuk hasil belajar, kita klik dulu, kemudian kita taruh di tes variabel. Untuk kelas, kita akan taruh di grouping variabel. Kemudian untuk define group, kita klik, kemudian kita pilih grup 1, kita isi 1, dan grup 2, kita isi 2, kemudian kita klik continue. Baik, kita langsung oke. Baik, saya sudah memiliki datanya. Sebelum kita menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak, kita juga harus melihat dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi pada kolom Levens Test for Equality for Variance lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau variance datanya sama. Kemudian jika nilai signifikansi pada kolom Levens Test for Equality for Variance kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau variance data berbeda. Dan ini adalah hasil output dari independent sample test tadi. Kita lihat pada kolom Levens Test for Equality of Variance. Kita lihat pada kolom signifikan ada nilai 0,090. Kemudian kita lihat kesimpulannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada kolom Levens Test for Equality for Variance sebesar 0,090. Sesuai dasar keputusan uji homogenitas, bahwasanya nilai 0,90 lebih dari 0,05 yang memiliki arti data tersebut homogen atau memiliki variance data yang sama. Baik, tadi data ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu data tersebut normal. Dan yang syarat kedua yaitu data tersebut homogen. Selanjutnya kita dapat melihat apakah uji independen sampel t-test ini tepat digunakan pada data ini. Sebelum itu, kita dapat melihat dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi to mean tilde kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPA 1 dan IPA 2. Selanjutnya, jika nilai signifikansi to mean tilde lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPA 1 dan IPA 2. Baik, untuk tabelnya kita sama menggunakan ini tadi, tabel independent sample test. Tetapi kita akan melihat pada kolom t-test for equality of means. Di sini kita melihat pada kolom sig to mean type. Oke, melihat pada baris equal variance assume. Di sini terdapat nilai 0,031. Kita dapat melihat kesimpulannya. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya signifikansi to mean type didapatkan nilai sebesar 0,031. Sesuai dasar keputusan uji independen, sampel t-test bahwasanya nilai 0,031 kurang dari 0,05 yang memiliki arti ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPA 1 dan IPA 2. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai uji independen sampel t-test pada statistik parametrik. Pada statistik parametrik ini, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah data tersebut normal dan homogen, kemudian kita baru bisa menguji data tersebut dengan jenis-jenis uji parametrik yang lain seperti uji ANOVA, uji t-test, dan yang lain-lain. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.